mengadakan suatu podcast ya mengenai tentang lab virtual yang mungkin dapat menambahlah wawasan untuk kita semua ya. Perlu perkenalan nggak nih? Boleh. Oke, sebelumnya dari saya ya, saya Widya Skarmadani, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Prodi Pendidikan IPA, NIM akhir 112. Nah, kalau saya Maya Savana dengan NIM akhir 031 dari Pendidikan IPA. Nah, kalau saya Himanto Awiyaruti dari Pendidikan IPA dengan akhiran NIM 061. Kalau aku Dwi Trisdasari dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM akhir 4114. Di sini kan sudah perkenalan. Kita akan menjelaskan tentang lab virtual sendiri sih. Mungkin penggunaan lab virtual itu memang sangat marak ya, apalagi pas waktu COVID-19 booming banget itu yang namanya lab virtual. Benar. Mungkin pemirsa tahu nggak sih apa itu lab virtual atau laboratorium sendiri dah? Apa itu sih? Apakah tahu kalian? Mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Apa sih laboratorium? Sebelumnya kakak udah tahu nggak lab itu apa? Lab itu mungkin Lab itu mungkin buat praktikum. Ya pasti kan kakak melihatnya di sana ada kayak mikroskop, ada ya kayak gitu alat-alat buat lab. Jadi itu laboratorium sendiri itu adalah sebuah tempat yang digunakan untuk melakukan eksperimen penelitian. Nah di sana itu kita bisa melakukan apa ya penelitian gitu. Mahasiswa atau siswa itu dapat melakukan eksperimen sendiri. Nah, kakak tahu nggak, lab itu bukan hanya sebuah ruangan atau kelas. Jadi lab ini sendiri juga bisa di alam atau lingkungan. Oh, itu pengertian Ya. lab. Kalau kita kan ini jelasin tentang laboratorium virtual ya, ada dua makna nih tentang laboratorium virtual. Kalau laboratorium kan tadi udah dijelasin, kalau virtual sendiri itu berarti itu gimana? Kan kalau laboratorium kita pasti kan praktikum, setahu saya pasti kan praktikum kebanyakan secara langsung secara ya, langsung. gitu. Itu terus kalau virtual sendiri tuh bisa nggak sih kak di HP terus kayak Bisa. gitu? Bisa di HP, bisa di laptop, di komputer itu bisa semua. Jadi kita tuh secara digital. Udah tahu nggak itu lab virtual itu apa? Di sini. Mungkin Itu jelasin aja nggak sih? Iya. Mungkin lab virtual itu kan ada banyak macamnya ya. Itu apa aja ya? lab virtual ya, menurut pengetahuan saya sih, kalau lab virtual tuh di sini ya marak banget tuh yang namanya PET. Padahal setahu saya itu banyak banget yang namanya lab virtual tuh banyak banget. Ada PET, terus Ada Dexter. ada laser juga kan. Terus mungkin ada apa sih lagi apa ya? Enggak buat fisika. Setahu saya apa ya? Apa gitu pokoknya banyak banget sih. Tapi kegunaan sih beda ya kak. PET itu kegunaannya buat apa ya? Itu loh. Fisika, buat fisika itu kan kayaknya bisa buat fisika, terus kimia, terus matematika tuh bisa banget. Apalagi PET itu juga diakses juga secara gratis. Itu bisa dilakukan di handphone, terus di laptop tuh bisa banget. Kalau OLED itu semua apa ya? Semua kayak PET, OLED, terus laser itu kegunaannya sama sih menurutku. Kayak mungkin bedanya yang PET itu buat semua macam jenis sih, kayak di kimia, terus fisika tuh bisa banget. Menurutku sih kayak gitu. Setahu kalian gimana? Ya jadi kalau lab virtual itu ya kayak lab beneran, cuma bisa dilewat dari HP, komputer, laptop gitu. Jadi kita bisa melakukan eksperimen penelitian itu kita bisa melalui dari komputer, laptop, dan diakses bisa dari mana aja kak. Terus pasti kan lab virtual tuh ada kegunaannya ya pastinya. Ya benar. Apa ya? Kayak sekarang tuh lab virtual sama lab virtual kan mungkin dari handphone sama laptop. Ya. Kalau secara langsung sendiri kan itu kayak praktikum secara langsung itu pasti kan ada kayak kelebihan sama kekurangan. Itu apa sih ya? Kayak apa gitu? Fungsinya itu kalau mengutip dari jurnal Putri Ramadhani,
meningkatkan daya pikir siswa tersebut untuk lebih berpikir kritis. Dimana kan secara langsung kan lab virtual itu kan diakses menggunakan gadgetnya sendiri-sendiri. Sedangkan kalau kita praktikum secara langsung kan biasanya berkelompok gitu kan. Nah ini diakses secara mandiri di HP kita masing-masing atau gadget kita masing-masing. Nah kemudian itu untuk kan biasanya kan kalau di laboratorium secara langsung itu kan biasanya ada kekurangan alat biasanya kan. Ada sekolah-sekolah yang biasanya masih kekurangan alat atau membutuhkan alat tertentu gitu kan. Nah, ini bisa diatasi dengan menggunakan lab virtual tadi gitu. Nah, kemudian lab virtual ini juga dapat mengurangi daya kecelakaan gitu. Maksudnya di lab kan biasanya kan ada kayak zat tumpah gitu, kayak zat beracun, atau biasanya kan anak-anak itu gimana ya? Ceroboh. Iya, ceroboh. Biasanya ceroboh suka menggulingkan lampu itu biasanya kan. Nah itu kalau pecah itu mahal itu gantinya kan, ya kan? Nah itu jadi bisa diatasi dengan menggunakan lab virtual Terus tadi. enakan mana sih Kak, lab virtual sama kayak kita langsung praktikum langsung? Pasti kan ada. Iya, Ya, pasti ada bobot-bobotnya nanti kelebihannya sama sendiri, kekurangannya ya. sendiri. Itu kalau kelebihannya dari lab virtual ini, ya itu tadi kan bisa bisa diakses di mana saja dan kapan saja gitu. Nah kalau kelebihannya lagi itu ada kayak mengurangi tadi itu kecelakaan tadi gitu, mengurangi kecelakaan kayak menumpahkan zat-zat beracun gitu Kak. Jadi aman gitu ya. Iya, aman gitu. Nah itu kelebihannya dari lab virtual sendiri daripada kita praktek secara langsung. Dan mungkin lab virtual ini terdapat kekurangannya juga. Nah itu apa kekurangannya itu diantaranya itu apa ya biasanya? Kalau kekurangannya lab virtual itu ada siswa itu dapat kayak berinteraksinya sendiri-sendiri. Jadi kayak kurang kolaborasinya sama teman. Terus ada perhitungannya juga kadang kayak salah rumus gitu loh. Oh iya, kalau di lab virtual ini biasanya sudah ada untuk perhitungan dibentukkan Ya, ya, secara kan gadget kan sekarang teknologi kan semakin canggih gitu ya. Terus ada juga ya buat alatnya itu gak bisa gitu loh. Kan kita sering pakai lab virtual tuh jadi alat cara aslinya tuh nyata Gak bisa Nggak ngerasain bisa ya, langsung. Nah, ada indera kayak penglihatan, pendengar, sama perasaannya itu juga kurang. Terus etika dalam keselamatan juga itu juga kan kadang siswa kalau pakai lab virtual kan lupa gitu kan. Jadi maksudnya itu sedikit pengalamannya tentang yang secara langsung gitu. Mungkin dari teman-teman nih enakan mana sih kayak virtual sama praktikum secara langsung ya. Tapi kan praktikum secara langsung sama lab virtual itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kayak kita menggunakan lab virtual itu di praktikum langsung, contohnya kita nggak bisa kayak melihat siklus dan flow pergerakan kayak gimana, itu nggak mungkin kan. Jadi kita harus pakai lab virtual sendiri. Tapi kalau antara kolaboratif kayak mungkin dari siswanya itu pahamnya sama pas praktikum langsung gitu. Tapi di lab virtual sendiri tuh bisa ningkatin pemahaman juga sih ya kan. Iya. Mungkin dapat menambah daya kritis berpikir siswa itu mungkin ya lab virtual itu. Oke guys, di sini udah paham belum sih mengenai apa sih laboratorium virtual itu yang udah kita jelasin tadi ya kan? Mungkin sedikit paham, sedikit enggak ya? Kita ulangi lagi sih apa sih laboratorium virtual itu? Boleh. Jadi lab virtual itu adalah lab yang sebagai pelang-pelang. HP ku gak ada. Enggak usah. Kan ini. Fokus deh fokus. Pas ngedit itu di bulan akhir. Oke guys, di sini udah paham belum sih mengenai apa sih laboratorium virtual itu? Yang udah kita jelasin tadi nih, dari tadi kita udah jelasin, udah paham belum sih apa sih laboratorium virtual itu? Mungkin bisa dijelasin
dijelasin lagi, ulang lagi tuh Kak Maya. Boleh. Jadi lab virtual itu sendiri yaitu perangkat lunak multisensori yang memiliki interaktivitas untuk mensimulasikan praktikum lab yang asli. Jadi lab virtual ini sendiri yaitu kayak lab virtual lab asli gitu kan. Jadi kayak lab beneran gitu. Jadi tapi dilakukan melalui komputer, laptop, HP gitu. Jadi kita tuh di dalam lab virtual ini juga ya persis banget sama kayak lab asli. Kita bisa mencampurkan zat, kita bisa kayak ngambil alat-alat gitu. Di situ juga kita bisa praktikum kayak fisika, kimia, biologi. Asik banget tampilannya, Asik banget. Pasti siswa-siswa menarik. Yang penting tuh siswa tuh jangan betul sih. harus menarik banget. Jadi siswa-siswa itu pasti gak ngantuk karena di dalam lab virtual ini sendiri itu banyak gambar-gambar visual yang bagus, animasi yang bagus gitu. Pasti yang menarik dan banyak warna-warna. Di lab virtual ini juga ada alasan-alasan kenapa memilih lab virtual. Itu kenapa sih Kak Retna? Biasanya kalau di sekolah-sekolah kan kayak kekurangan alat, terus apa ya, minimnya juga bahan-bahannya. Di lab virtual kan udah lengkap. Nah, ada yang itu nggak sih, sekolahnya di labnya Sekolah saya, SMP saya itu apa ya, labnya dijadiin kelas atau dijadiin kayak rapat-rapat gitu Kak. Iya. Kekurangan fasilitas gitu kan. Tapi sekolah-sekolah tertentu ada juga sekolah yang sudah. Bukan berarti kayak kelasnya itu dipakai buat apa, labnya itu dipakai buat kelas, kita nggak pernah praktikum. Bisa kita pakai laboratorium virtual kan ya? Bisa banget. Jadi gak ada alasan buat tidak praktikum. Udah tahu belum sih kayak gimana bentukannya lab virtual? Belum. Pet kayak gimana? Saya belum. Sekolahnya dulu pakai laptop. Covid dulu kan kayak booming banget ya namanya lab virtual ya kan? Kan nggak bisa Nggak bener kan? Iya, nggak bener banget, apalagi liburnya kan 2 minggu lebih. Iya. Awalnya kayak gitu. 2 tahun ya. Kan itu kan yang maraknya banget. Tapi kan kita harus belajar tetap lah ya, harus praktikum ada pakai lab virtual itu yang pastinya. Kayak gimana sih sebenarnya ya? Coba lah. Kayak gini loh teman-teman kita. Pek ya. Iya. Pek kayak gini sih. Oh, Ini nanti kita tunjukin ya teman-teman. Iya. Kita tunjukin. Jadi kayak menarik banget gitu ya. Kayak Pas persis sama lab. Terus itu pasti nggak pas bosen. nggak bosen gitu kan, simulasinya kan banget. gitu kan. Banget sih. Gak ngantuk gitu. Penuh warna ya. Mungkin ada tambahan lagi nggak sih? Ada tambahan sih. Pokoknya intinya nih teman-teman, mungkin sekolahnya kelasnya itu belum dipakai ya kan, labnya dipakai buat kelas, bisa banget kok, nggak mungkin adanya praktikum, mungkin nggak memungkinkan, bisa banget pakai lab virtual. Itu udah canggih banget, bisa pakai laptop, bisa pakai handphone, itu bisa banget. Atau biasanya mungkin di labnya itu ada alat yang mau dicoba tapi nggak ada. Itu biasanya mahal. Kekurangan alat gitu. Bisa dicoba melalui lab virtual. Ada tambahan lagi mungkin? Ada ucapan ke teman-teman apa gimana nih? Ya, semoga kalian mengerti sama Materi yang sudah kita jelasin ya. Dikit bukan banyak, kita udah jelasin lah yang mungkin semoga aja paham mengenai apa sih lab Meskipun virtual dikit itu. pun paham lah, dikit-dikit. Kalau belum paham juga bisa nyoba sendiri ya Kak. Ya, melalui Di- websitenya ya. Pet bagus banget, Pet OLED terus Labs. bagus banget. Nanti kita sediakan websitenya ya Kak di deskripsi Ya, di pasti. video ini. Kita tayang juga foto-fotonya kayak apa sih Pet, perbedaannya ya kan? Iya. Webnya tuh kayak gimana? Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan ya kan teman-teman. Maaf banget apa kalau ada salah kata atau kekurangan kata lah ya kayak gitu intinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.